Om Swastiastu. Halo adik-adik, kembali lagi bersama kakak Nilo Novi Aryati dengan NIM 20110310441. Kakak dari Universitas Pendidikan Ganesha, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, berdasarkan judulnya, adik-adik sudah tahu kita akan membahas apa kali ini? Ya, membahas mengenai materi simetri, refleksi, dan pengubinan. Simak videonya baik-baik ya. Adik-adik sudah tahu belum apa itu pengertian dari simetri? Ya, simetri merupakan sumbu atau garis imajiner yang melewati pusat objek dan membaginya menjadi dua bagian yang identik. Nah, suatu bangun dapat dikatakan simetri apabila bangun tersebut dapat menutupi dengan sempurna ketika dilipat maupun diputar. Jadi, simetri memiliki dua jenis, yaitu simetri putar dan simetri lipat. Nah, jadi yang pertama ada simetri lipat. Simetri lipat merupakan jumlah lipatan yang dapat dibentuk oleh suatu bidang datar yang membaginya dengan sama besar. Yang pertama, simetri lipat. Suatu bidang datar memiliki simetri lipat ketika garis sumbunya dilipat saling menutupi bagian bidang datar tersebut secara sempurna. Nah, kemudian simetri putar. Suatu bangun datar dikatakan memiliki simetri putar ketika bidang datar tersebut diputar dan tepat memenuhi dengan bingkainya ketika diputar dengan kurang dari 360 derajat. Simak contohnya berikut ini ya. Nah, adik-adik bisa perhatikan pada gambar bujur sangkar, di mana simetri lipat yang pertama yaitu sudut A bertemu dengan sudut D dan sudut B bertemu dengan sudut C. Kemudian simetri lipat yang kedua, sudut A bertemu dengan sudut B dan sudut C bertemu dengan sudut D. Simetri lipat ketiga terletak pada sudut A bertemu dengan sudut C dan simetri lipat keempat yaitu sudut B bertemu dengan sudut D. Nah, untuk gambar belah ketupat, simetri lipatnya terletak pada sudut D bertemu dengan sudut B dan simetri lipat yang kedua sudut A bertemu dengan sudut C. Nah, masuk pada contoh simetri putar. Terdapat bidang datar berbentuk segitiga sama sisi ABC. Saat putaran pertama, ketika diputar 90 derajat, sudutnya berubah menjadi sudut CAB. Kemudian saat putaran kedua 180 derajat, berubah sudut menjadi BCA. Kemudian saat putaran 270 derajat, kembali lagi pada sudut ABC. Jadi segitiga sama sisi memiliki 3 simetri putar. Nah, untuk contoh soal yang kedua, simetri putar pada persegi 4. Atau di sini merupakan bidang datar persegi 4 yang berbentuk bujur sangkar. Terdapat persegi 4 A, B, C, D pada posisi awal. Kemudian ketika diputar 90 derajat, sudutnya berubah menjadi A, D, A, B, C. Kemudian saat diputar 180 derajat, sudutnya menjadi CD, AB. Saat putaran ketiga 270 derajat, sudutnya berubah menjadi BCDA. Pada saat putaran terakhir, kembali lagi menjadi persegi ABCD. Jadi, simetri putar pada persegi 4 memiliki 3 simetri putar. Mengapa? Karena pada saat putaran penuh terakhir 360 derajat itu tidak dihitung sesuai dengan aturannya, yaitu yang dihitung kurang dari 360 derajat. Nah, baik adik-adik, kita masuk pada pembahasan materi yang kedua, yaitu ada refleksi atau biasa disebut dengan pencerminan. Nah, refleksi atau pencerminan ini merupakan suatu transformasi atau perpindahan suatu titik pada bangun datar
dengan menggunakan sifat benda dan bayangannya pada cermin. Adapun sifat-sifat dari pencerminan yaitu jarak antar titik asal dan bayangan terhadap sumbu pencerminan adalah sama. Garis hubung antar titik asal dan bayangan tegak lurus pada sumbu pencerminan. Panjang, sudut, dan luas bangunan bayangan sama dengan bangun asal, sehingga refleksi merupakan transformasi kongruen. Setiap titik sumbu pada pencerminan tidak berpindah atau invariat. Nah, baiklah, perhatikan pada gambar segitiga di samping. Apabila segitiga PQR dicerminkan, maka akan kongruen dengan segitiga P aksen, Q aksen, dan R aksen. Nah, jika RA sudut R menuju cermin A, maka akan kongruen dengan segitiga sudut R aksen dengan A. Dan yang kedua, jika sudut P menuju cermin B, maka akan kongruen dengan sudut P aksen ke cermin. Nah, dan jika sudut Q menuju pada cermin C, maka sudut Q aksen dan menuju C juga sama. Nah, dalam artian ini berarti jarak titik pada setiap sudut segitiga PQR terhadap cermin sama persis dengan jarak titik pada setiap sudut segitiga P aksen, Q aksen, dan R aksen terhadap cermin. Semoga dapat dipahami ya adik-adik. Adik-adik, sekarang kita masuk pada pembahasan yang terakhir, yaitu tentang pengubinan. Nah, pengubinan merupakan suatu proses memenuhi atau menutupi suatu daerah dengan bidang tertentu secara tepat dan sempurna, tanpa adanya tumpang tindih dari bidang-bidang tersebut agar dapat memenuhi bingkainya. Nah, pengubinan ini juga bisa digunakan untuk mengukur luas dari suatu daerah. Nah, baiklah, kakak di sini sudah memiliki contoh untuk pengubinan. Nah, di sini pada gambar pertama bisa dilihat bidang datar berbentuk bujur sangkar. Kemudian jika diisi dengan pengubinan, ia maka dapat ditutupi dengan 4 bidang datar persegi, atau berarti bidang datar bujur sangkar ini diisi penuh dan ditutupi oleh 4 ubin. Nah, bagaimana jika persegi panjang? Berapa ubin yang dapat menutupi luas daerah dari persegi panjang ini? Ayo coba dicari. Nah, setelah dibentuk ini maka coba kita hitung. Nah, maka jika dilihat daerah bidang datar ini jika diisi dengan ubin dengan bentuk bidang datar persegi panjang juga, maka ada terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6 ubin yang menutupi daerah persegi panjang tersebut. Nah, baiklah adik-adik, sekian dulu pembahasan materi kita kali ini mengenai simetri, refleksi, dan pengubinan. Semoga adik-adik dapat memahaminya dengan baik ya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan yang masih dalam video ini. Sekian dulu dari kakak tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Sampai jumpa.